Iran yang menyasar Israel merusak sejumlah kendaraan dan infrastruktur di kota Bnei Brak, Israel. Rudal Iran tersebut diduga dicegat atau meledak di udara, namun pecahannya jatuh di kota Bnei Brak. Tak hanya itu, serpihan rudal juga membuat jalanan menjadi banjir. Warga tampak berkumpul di area parkir, menyaksikan mobil-mobil yang rusak dengan genangan air di jalanan. Tepat di lokasi jatuhnya serpihan rudal Iran ini, sebelumnya adalah desa milik Palestina bernama Al-Khairiyah. Setelah peristiwa tahun 1948, desa yang dikosongkan ini kemudian menjadi bagian dari kota-kota Israel sekarang. Amerika Serikat kembali melakukan serangan udara mematikan ke kota Teheran, Iran. Serangan udara Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur militer Iran. Ledakan besar ini terekam oleh ponsel milik warga. Asap pekat membumbung tinggi di lokasi ledakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada serangan ini belum diketahui ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Menteri Informasi Lebanon, Paul Morkos, mengatakan bahwa serangan Israel telah menimbulkan dampak pada sistem perawatan kesehatan Lebanon dengan merinci puluhan serangan terhadap fasilitas dan personel medis sejak awal perang. معالي وزير الصحة تحديدا إلى أرقام يعني مفجعة وهي 95 اعتداء مباشر على الطواقم الصحية والإسعافية والطبية، بحيث أنه عدد المستشفيات اللي تعرضت للاعتداءات صبح عددها 10، عدد المستشفيات المقفلة قسرا 5، عدد المراكز الإسعافية اللي تعرضت لاعتداء 20، عدد الإسعافات والآليات المتضررة يعني سيارات إسعاف وإطفاء 67، عدد شهداء القطاع الصحي وحده 53 شهيد، عدد جرحى القطاع الصحي وحده 137 جريح، إضافة إلى دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى العرض يلي تقدم فيه وزير الإعلام ويلي عاد وأكد فيه وذكر بقرار مجلس الوزراء الصادر ب 9 تشرين الأول 2025 لجهة درس الخيارات القانونية اللازمة بموضوع حماية. Militer Amerika Serikat terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan juga laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Senkom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak.
Sementara itu dalam pernyataan kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan siapkan serangan pamungkas untuk hancurkan Iran dan mengembalikannya ke zaman batu. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and Mayor Jenderal Amir Hatami menginstruksikan pangkalan-pangkalan operasional untuk memantau pergerakan musuh dari waktu ke waktu. Juga menerapkan rencana untuk melawan serangan musuh pada waktu yang tepat. Hatami juga menekankan bahwa perang harus dihilangkan dari wilayah Iran, juga terus mempertahankan keamanan bagi seluruh rakyat Iran. Jelang perang darat Amerika Serikat dan Iran, kedua belah pihak saling ancam menyerang dan menghancurkan satu sama lain. Meski demikian, pakar hubungan internasional Universitas Presiden Teuku Reza Shah melihat Iran sangat siap hadapi perang darat. Dan berikut cuplikan dialog di program iNewsroom bersama rekan Davi Pratama. Pertama, Iran yakin bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini namanya statement Trump itu namanya white noise and deception, arti kebisingan dan tipu daya ya. Di mana maksud Amerika adalah sebelum melakukan serangan itu membuat lawan kehilangan fokus. Sehingga dengan demikian diharapkan Iran itu tidak tahu kapan diserang, tahu-tahu akan diserang. Kemudian ini adalah idenya sama dengan statement dari Kolonel Doron Hadar dari Israel yang mengatakan lawan itu hendaknya kita bikin bingung terus-menerus. Jadi tampaknya Amerika Serikat sudah melakukan perang urat saraf. Tapi Iran juga mengikuti hukum dari Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul The Art of War. Di situ dikatakan Iran harus mengenali dirinya sendiri dan pada saat yang sama mengenali Amerika Serikat, dan untuk itu Iran siap untuk bertarung terus-menerus. Dan untuk itu saya perhatikan Iran sudah siap sekali. Misalnya mereka mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran itu solid di bawah kepemimpinan Ayatollah, dan untuk itu masyarakatnya mengenal akan mempraktikkan prinsip-prinsip marja'i taklid. Dalam prinsip marja'i taklid itu adalah kesetiaan pada pemimpin itu tidak diragukan lagi. Jadi bila sekiranya Amerika Serikat menurunkan sampai 10.000 personil, bagi Iran tidak sulit mendatangkan 100.000 personil. Dan untuk itu Iran sedang sangat percaya diri, dan juga mereka melihat sekutu-sekutu Amerika Serikat mulai rasional. Sekarang mereka masih bingung pro Amerika atau pro Iran atau diam saja. Tapi Iran juga yakin bahwa pangkalan-pangkalan militer itu sudah banyak yang dihancurkan, dan alutsistanya seperti perangkat-perangkat airborne warning and control system itu sudah dihancurkan. Jadi yang kemungkinan besar akan Amerika Serikat lakukan adalah melakukan airborne, melakukan serangan lintas udara dan menargetkan kota-kota tertentu Iran, dan juga sekaligus memainkan perbatasan Iran yang sangat luas itu. Jadi ini masih mungkin dilakukan. Bagaimana kemudian positioning Israel? Kita tahu Israel ini kan awalnya menjadi biang kerok, namun alih-alih ikut serta dalam serangan darat ini, dia malah sibuk menyerang negara-negara di sekitar Iran. Saya perhatikan negara-negara di sekitar Iran itu sementara belum menentukan sikap ya. Mereka masih ada ketakutan karena mereka melihat pada saat Iran membalas itu basis-basis militer Amerika Serikat di wilayah mereka itu dihancurkan dengan sangat akurat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Iran juga sudah mengancam bila sekiranya dia melihat ada negara-negara tetangga yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan Amerika Serikat ataupun basis untuk pertahanan darat, maka wilayah itu akan juga diserang. Kemudian pada saat yang sama negara-negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan Iran juga sudah melihat
Iran juga sudah mengincar basis-basis informasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan juga basis-basis keuangan. Itu sudah diserang. Jadi ini yang membuat negara-negara di Timur Tengah itu mereka diam-diam melakukan perundingan sesama mereka apa yang harus dilakukan. Saya perhatikan Yordania sudah mulai gentar, kemudian Syria sudah mulai gentar, Irak sudah mulai gentar. Saya belum tahu bagaimana pandangan dari Turki karena Turki merupakan anggota NATO dan Turki juga takut-takut karena kalau sampai Iran tumbang dan Israel yang menang dan Israel menggerakkan ide-ide namanya Greater Israel, maka sasaran selanjutnya adalah Turki. Jadi kita situasi ini masih cair dan selama 2 minggu ke depan saya pikir Amerika Serikat hanya menggunakan ancaman. Tapi teorinya mengatakan si vis pacem para bellum. Kalau misalnya diplomasi tidak berhasil, maka Amerika Serikat akan melakukan serangan lanjutan. Tapi pada saat yang sama Iran menolak melakukan perundingan. Seperti kita ketahui bersama, sejak wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, Iran menyatakan berkabung selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu adalah akan berakhir sekitar tanggal 9 atau 10 bulan April. Dan untuk itu Iran tidak mau berunding. Dan saya perhatikan juga tidak ada perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Oke, dan yang tidak kalah menarik bicara soal ancaman, Iran juga mengancam akan menghancurkan fasilitas teknologi milik Amerika Serikat. Dan itu sudah terbukti, beberapa fasilitas diantaranya Amazon juga sudah diduga diserang oleh Iran. Bagaimana Anda menilai efektivitas serangan ini? Saya belum melihat adanya evaluasi dari Amazon maupun institusi lainnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam suatu perang total, maka Iran akan menyerang apapun yang berkonotasi Amerika Serikat. Perbankan Amerika Serikat akan diserang, bank-bank Amerika Serikat akan diserang, lembaga pendidikan Amerika Serikat akan diserang, dan juga pusat-pusat informasi. Karena kita berhadapan dengan sebuah negara yang mempertahankan marwah, mempertahankan harga diri, mempertahankan peradabannya. Tentunya mereka berpikir kami sudah hidup 4.000 tahun, masa harus menyerah pada negara yang baru berusia 250 tahun. Dan saya perhatikan rakyat Iran sekarang sedang kompak-kompaknya. Saya perhatikan perbatasan-perbatasan sudah mulai mereka awasi dengan lebih baik, dan juga wilayah-wilayah perbatasan tersebut juga sudah ditempatkan pasukan-pasukan Garda Revolusi. Saya sudah melihat Garda Revolusi sudah masuk ke perbatasan dengan Azerbaijan, perbatasan dengan Armenia, perbatasan Turkmenistan, perbatasan Pakistan, perbatasan dengan Afghanistan. Itu sudah masuk pasukan-pasukan Garda Revolusi. Dan pasukan Garda Revolusi itu adalah mereka yang berani mati. Karena bagi mereka hidup itu harus mulia dan mati itu syahid. Dan untuk itu dalam peperangan itu mereka tidak mengenal rasa takut. Berbeda dengan pasukan Amerika Serikat yang luluh lantak di Afghanistan dan luluh lantak di Vietnam. Oke,